Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali pemirsa kita kembali berjumpa dalam program kesayangan Anda di Dialog Rumah UMKM. Selama 1 jam ke depan bersama saya Syariful Islah. Dan pemirsa tentunya hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang merupakan pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan sajian produk yang menarik dan juga cerita serta pengalaman yang unik seputar menjalankan usaha yang berkembang hingga saat sekarang ini. Dengan tema yang akan kita bahas selama perbincangan 1 jam ke depan bersama dengan narasumber nantinya adalah strategi sukses bisnis UMKM kuliner. Pemirsa, industri kuliner merupakan salah satu sektor UMKM dengan pertumbuhan yang paling dinamis saat ini dan juga dengan tantangan serta dengan persaingan yang semakin kompetitif. Para pelaku UMKM di bidang kuliner tidak hanya lagi berfokus pada menciptakan rasa dan kualitas, akan tapi juga bagaimana menciptakan strategi dan juga taktik yang tepat untuk menciptakan bisnis yang sukses dan juga berkelanjutan. Bersama dengan narasumber hari ini, kita akan bercerita lebih banyak bagaimana strategi yang mereka ciptakan untuk membangun bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang pertama, ada Kak Suci Diah Astuti selaku pelaku UMKM di bidang kuliner. Oke, selamat siang Kak Suci. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kak Suci? Alhamdulillah kabar sangat baik dan gembira sekali. Sangat gembira ya, dan Iya. juga perasaannya pasti juga udah menunggu-nunggu juga untuk bisa sharing dengan pemirsa kita yang ada di rumah gitu ya. Iya. Oke, Kak Suci, boleh nggak sih kita mendengar nih di awal perbincangan kita hari ini, gimana sih prosesnya atau cara yang kakak tempuh untuk bisa mendirikan usaha ini gitu? Prosesnya dari awal terbangunnya dapur Moms MG karena hobi masak ya. Terus membantu ekonomi keluarga juga. Alhamdulillah saya mempunyai 2 anak. Iya. Namanya yang pertama Mesya, yang anak kedua Muhammad Al Gibran. Jadi karena ekonomi semakin tahun semakin naik, kebutuhan hidup semakin tinggi. Iya. Inovatiflah karena dari hobi terdirilah dapur Moms MG. Dari awalnya kakak bikin rendang ampela. Itu produk pertamanya? Iya, ampela bebek. Karena belum ada lagi kan yang rendang ampela bebek ini gitu. Jadi alhamdulillah berjalan ampela bebek, ditambah lagi produksi sambal karambia udang. Ini sambal khas Payakumbuh ya. Oke, ini memang ada ciri khas dari daerahnya langsung? Sambal karambia. Oke. Alhamdulillah berjalan sama kami, kita tambah lagi menunya. Rendang talua, keripik talua. Oke, ada beberapa menu juga ya. Tapi dari perjalanan itu nih, menciptakan produk-produk yang saat ini sudah bervariasi ya, gimana kakak membangun usaha ini gitu? Mungkin dari jatuh bangunnya, kemudian juga dengan usahanya di awal, sempat ragu mungkin ya. Bagaimana cara untuk meyakinkan diri dan membangun percaya dirinya gitu, biar bisa bangun usaha ini? Kalau kita sebagai pembisnis, jangan pakai sifat ragu. Jangan pakai sifat takut. Kalau kita takut, kapan kita naik? Kalau kita jual kan, kita jual aja dulu. Promosikan, rajin promosi. Sosmed kan banyak tuh. Iya, betul. Kita pakai kesempatan sosmed, kita promosikan. Jangan ada pikiran, oh nanti nggak laku gimana ya? Nanti saya bangkrut gimana ya? Jangan. Optimis saja, bismillah. Oke, bismillah, dengan niat dan juga dengan kemauan ya, kita bisa bangun usaha ini gitu. Tapi ngomongin soal usaha ya, kita berangkat dari tadi kemauan. Dari kakak punya niat yang besar untuk bisa bangun ini, ada nggak sih tantangan yang kakak hadapi selama berproses untuk membangun bisnis ini? Tantangannya sih pertama modal ya. Apalagi kalau kita taruh di tempat pusat oleh-oleh, itu kan modalnya harus 2. Cuman itu aja tantangan. Terus tiba-tiba tim minta resign. Nah itu luar biasa tantangannya. Oke, berarti tantangannya lebih ke modal dan juga dengan tim ya? Iya, tim. Oke, sejauh ini cara yang kakak lakukan untuk bisa membangun tim yang solid itu seperti apa, yang mungkin punya kepercayaan satu sama lain gitu? Itu gimana sih cara kakak untuk bisa bangun tim yang seperti itu? Yang awalnya kita harus percaya dia, jangan seuzon. Terus nanti kalau ada penjualan lebih, kita kasih tip. Anggaplah dia tim kita tuh keluarga, jangan anggap karyawan atau orang lain. Apa yang kita makan pasti dia makan juga. Karena tanpa tim dapur Moms juga nggak apa-apa, nggak siapa-siapa. Oke, lebih menaruh kepercayaan dan juga membangun tim yang solid gitu ya. Oke, Kak Suci, kita juga penasaran sebenarnya dengan produk-produk yang sudah dihasilkan. Tadi baru cerita ya, ini ada produk dengan varian tertentu, tapi sekarang kita mau lihat visualnya dulu nih. Seperti apa sih sebenarnya produk yang sudah dihasilkan dan bagaimana proses yang sudah dilakukan juga oleh kakak dan juga timnya gitu. Dan pemirsa, berikut kita saksikan terlebih dahulu cuplikannya untuk Anda.
Wah, pemirsa, kita sudah melihat berbagai jenis sektor kuliner yang sudah berkembang hingga saat ini yang dikembangkan oleh para pelaku UMKM. Tadi kita melihat ada makanan-makanan yang manis juga, kemudian juga makanan-makanan yang gurih ya, yang sudah berhasil diciptakan oleh para pelaku UMKM. Memang pertumbuhan makanan atau sektor kuliner ini memang menjadi salah satu pertumbuhan yang sangat dinamis ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Dan sektor kuliner ini tentunya juga akan bersaing nih di pasar gitu ya, antara sektor kuliner yang manis, yang kue mungkin, atau yang lebih gurih gitu. Dari kakak kenapa sih tertarik untuk bikin produk yang gurih ya, yang memang ada unsur tradisionalnya juga gitu? Karena ini kan belum ada yang menciptakan. Iya. Sambal kelapa udang ini sebenarnya itu sambal legendaris. Oke. Tapi belum ada yang packaging kayak gini yang Packagingnya bisa lebih bertahan. bagus gitu ya? Alhamdulillah, yang bisa bertahan sampai 3 bulan. Belum ada. Jadi ya untuk membangkitkan legendaris, datanglah ide. Bagaimana ya sambal legendaris ini tetap tren, tetap dikenal. Apalagi ya anak-anak zaman sekarang taunya seafood dong. Lebih banyak makanan-makanan luar gitu ya. Makanan cepat saji. Iya. Tapi alhamdulillah sejak dibikin produk ini, anak-anak pada doyan. Lebih kenal mungkin Lebih ya dengan kenal. produk-produk lama gitu ya. Kalau untuk yang produk rendangnya yang jadi produk unggulan ya, yang tadi kakak bilang dan kakak ceritakan belum semua tempat bikin produk dari Rendang ampela bebek ya. Iya. Itu gimana idenya muncul kak, sehingga bisa mematenkan ini sebagai produk yang baru, yang inovatif juga? Dulu kan kakak sempat tuh jualan bakso angkringan, bakso tusuk kan. Iya. Jadi yang seafoodnya ini ampela. Kebetulan di dekat rumah ada pemotongan hewan bebek. Iya. Untuk dikirim ke luar bebeknya. Jadi bagian isi dalam itu nggak dijual. Nggak dijadikan apa gitu. Nggak ada yang minat karena orang mikir gini, bebek pertama kalau ampela pasti alot. Iya. Pasti amis. Jadi nggak ada yang minat. Peminatnya juga rendah berarti ya? Iya, sangat gitu. Oke. Jadi kan karena kakak jadikan seafoodnya waktu jualan bakso, Iya. pada doyan orang-orang. Banyak yang mikir ini daging. Oke, karena rasa dan teksturnya mungkin mirip ya dengan daging? Iya, karena dia bukan alot kan. Iya, betul. Jadi kan mikir itu daging. Alhamdulillah lancar gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang karena ada lelah kakak angkringan, pengen deh menjadi ibu rumah tangga yang baik juga ya. Iya. Tetap di rumah kita, lihat anak gitu. Inovatif lah untuk bikin rendang. Coba deh bikin rendang, awalnya coba-coba. Iya. Akhirnya ketagihan. Oke, berarti memang dari awal udah eksperimen ya, udah mencoba apa potensi yang sudah ada di lingkungan sekitar, kemudian juga dicoba untuk mengolahnya gitu. Tapi ngomongin soal potensi kak, di daerah kakak apakah memang banyak nih produk-produk yang seperti ini, atau memang kakak yang pertama dan melihat ada potensi-potensi bahan baku lalu dikembangkan dan diolah gitu? Alhamdulillah kakak, baru mungkin kakak. Baru sendiri? Baru sendiri. Kalau untuk ketersediaan bahan bakunya gimana kak? Dia ada terus. Ada terus ya? Berarti dalam satu kali produksi itu kakak kira-kira bisa menghasilkan berapa banyak untuk produknya? Kalau satu kali produksi tergantung ya, kalau misalnya di pusat oleh-oleh udah kosong stok, itu bisa ribuan ampela. Ribuan? Iya. Oke, itu dalam satu hari biasanya berapa waktu yang digunakan untuk mengerjakannya? Ini kan beberapa varian produk ya tadi yang sudah diceritakan juga gitu. Waktu yang kakak butuhkan dalam satu hari untuk menyajikan banyak produk ini berapa lama? Kita bikinnya satu persatu. Oke. Hari A kita bikin ini, hari B kita bikin ini, dan hari C kita bikin ini. Berarti ada jadwalnya? Ada. Oke, itu gimana caranya? Apakah sesuai dengan pesanan yang datang? Atau memang sudah ada jadwal tertentu nih yang memang kakak gunakan untuk bisa menghasilkan produk ini juga? Ada jadwalnya tertentu. Oke, baik kak. Untuk varian mungkin kita spill juga ke pemirsa yang ada di rumah ya. Tadi baru kita lihat visualnya. Mungkin sekarang kakak bisa perkenalkan secara langsung nih. Ada apa aja yang di bawah hari ini nih kak? Ini ampela bebeknya. Terus ini sambal kerambi udang. Dia sebenarnya dua nih loh. Oke. Sambal lumek teri satu, tapi alhamdulillah teri? stoknya habis iya. Oke, udah Ini sold out. Sold out acara kemarin kan, alhamdulillah banget. Ini yang udang, terus ini keripik telur. Keripik telur? Iya, rendang juga. Rendang telur. Nah, rendang telur. Ini yang khas dari Payakumbuh ya? Iya. Berarti yang rendang telur ya? Iya. Dan ini produk yang utama? Iya. Rendang ampela? Ampela bebek. Ini hanya pendukung mereka gitu. Oke, berarti yang paling best seller sekarang yang mana kak? Yang paling dicari nih sama konsumen? Mungkin dari luar atau dari Payakumbuh sendiri itu lebih sering beli yang mana nih? Alhamdulillah satu paket mereka berjalan semua. Oh, ada paketannya juga? Iya.
Oke, wow, semua produksinya berarti diminati ya Iya, oleh alhamdulillah. konsumen. Wah, oke, kita ngomongin soal cara pembuatan ya. Ini kan butuh skill, butuh kemampuan yang memang tidak main-main juga gitu. Betul. Sebagai seorang pelaku UMKM di bidang kuliner, skill apa saja atau kemampuan apa saja sih yang sebenarnya kakak miliki atau yang harus terus kakak pelajari agar produk-produknya ini tetap dengan rasa yang otentik dan rasa yang berkualitas juga? Yang pertama skill kita komitmen ya. Ya. Komitmen dengan bahan. Jangan pakai alat-alat yang mohon maaf gitu kayak pakai pengawet, itu nggak perlu. Sebenarnya makanan-makanan ini udah awet. Iya. Cuman cara kita packaging aja lagi. Terus untuk bahan, apa bahan yang alami aja. Karena dapur kakak ini make yang kayak bumbu masak ini, kayak jahe atau kayak yang lain itu alami memang jahe. Bukan yang kita beli di pasar yang udah yang halus. kemasan gitu ya? Iya, tidak. Kami tidak pakai itu. Oke, berarti bahan-bahannya alami, diolah sendiri lagi? Diolah sendiri, jadi kita timbang gitu. Pokoknya apapun produk, asal kita jujur dengan bahan, insya Allah pasti laris. Wow, cara memasaknya juga berpengaruh berarti ya? Iya, pakai masaknya ini pakai suhu nih. Ada suhu untuk ngukurnya gitu, ada jamnya gitu. Oke, nah sekarang karena melihat tantangan di bidang kuliner ini semakin hari semakin besar juga ya, kompetisi di pasar itu semakin besar juga. Cara kakak untuk tetap mempertahankan produk ini agar bisa menjadi produk yang unik itu gimana? Mempertahankannya pertama itu kita setiap ada event-event kita ikut. Iya. Jadi orang saling kenal kan. Terus kita jualnya per paket juga, jadi orang kepo. Sering-sering aja bikin paket hemat namanya atau paket yang lain-lain lah gitu. Kan pasti untuk orang menarik kepo. Ya? Pasti orang ingat, oh iya untuk saat ini kan bulan Agustus nih. Iya. Biasanya kami banyak tuh ikut-ikut diskon-diskon gitu. Diskon tuh kita bukan rugi, malahan kita untung. Iya, berarti taktik dan strateginya ini bisa dipelajari juga ya pemirsa yang ada di rumah. Tentang membangun bisnis yang sukses ini, kita tidak perlu takut dengan promo, mengadakan promo atau diskon-diskon ya. Bahkan itu lebih menguntungkan juga berarti. Iya. Oke. Kak, ini kita melihat dari tadi produk-produknya sudah bervariasi ya. Udah ada rendang ampela, kemudian juga ada apa tadi rendang telur ya, dan produk-produk lainnya. Gimana kalau kita coba produk yang paling best seller atau yang paling jadi produk unggulan nih hari ini? Iya boleh, silakan. Oke, kita ambil yang ini aja ya. Nah, ini produk yang bisa dibilang produk yang unik ya, ampela bebek ya. Dan tadi kakak juga bercerita bahwa memang masih banyak konsumen itu yang menganggap produk ini dengan bahan baku yang mungkin amis, bisa dibilang amis atau yang alot gitu ya, tidak biasa di familiar di tengah konsumen gitu. Tapi kita mau buktiin sekarang apa sih rasanya gitu dengan perpaduan bumbu yang juga sangat otentik. Apakah rasa dari rendang ampela bebek ini merupakan rasa yang memang sangat dicari oleh pasar sekarang itu. Dan pemirsa, berikut kita coba rendang ati ampela yang sudah dibawa nih hari ini sama Kak Suci. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Itu ususnya tuh, yang ampelanya itu, yang besar itu. Ini jauh dari kata alot sih, lembut banget. Ya. Dan nggak amis sama sekali, unik banget sih. Dan karena kan sebagian dari masyarakat atau konsumen itu menganggap ampela dari bebek ini alot ya. Iya. Tapi ternyata ketika dicampur dengan padanan bumbu yang pas, itu enak banget. Ini enak banget sih. Tapi kalau pakai nasi hangat ini enak. Pasti enak banget ya. Ini rahasia rempahnya apa sih Kak? Rahasia dapur dong. Oh, rahasia dapur ya. Tapi memang dari pengolahan lah. Kalau misalnya kita ngomong soal pengolahan, apakah ada teknik-teknik khusus yang dilakukan agar ini nggak amis gitu? Ada, pasti ada. Boleh dikasih tips juga untuk pemirsa yang ada di rumah, mungkin cara mengolah yang baik gitu? Cara mengolah yang baik, kita cari yang ampela ini yang baru ya. Baru hewan potong, jadi hari itu juga hewannya dipotong, hari itu juga kita olah. Oke. Jadi ada tuh rebusan cara berendang payakumbuh lah. Adalah kunci dapurnya gitu. Iya, rahasia dapur ya. Adalah. Oke, berarti memang cara yang paling dasar yang mungkin bisa dilakukan oleh pemirsa yang ada di rumah adalah menjaga bahan bakunya tetap fresh. Dan juga pengolahnya harus bersih gitu ya. Bersih banget. Oke, nah untuk sekarang gimana promosinya Kak? Promosi yang kakak lakukan kepada konsumen yang ada di Payakumbuh, yang ada di Sumatera Barat, dan
se-Indonesia mungkin yang sudah menjadi konsumen dari produk kakak, apa sih strategi yang kakak gunakan untuk bisa memperkenalkan produk ini? Kami ada beberapa di minimarket, terus di pusat oleh-oleh, dan kami juga punya toko di online. Ada workshopnya juga? Ada workshopnya juga, terus alhamdulillah kakak juga sering ikut-ikut bazar kemana-mana gitu. Iya, ada usaha ya, Ada usaha yang dilakukannya juga gitu. Karena pasti. untuk sekarang promosi nggak hanya bisa kita lakukan dengan mulut ke mulut atau dengan ikut kegiatan, tapi juga harus menjangkau digital juga gitu. Sekarang konten-kontennya aktif Kak? Alhamdulillah. Yang ngolah atau yang ngelola siapa? Kakak sendiri kalau masalah konten. Oke, itu gimana konten-konten yang kakak sajikan? Seperti apa sih konten-kontennya yang mungkin bisa menarik konsumen yang ada di rumah yang lagi nonton konten-kontennya itu seperti apa? Kita bikin konten pengolahan dari bahan baku. Iya. Jadi kan kepo tuh. Iya. Kita skip dulu. Besoknya kita bikin pengolahan masaknya. Kita skip. Dan besoknya juga kita bikin cara packaging. Jadi orang tuh kan, oh hari ini pengolahannya ya, besok packagingnya ya, oh besok cara dia pasarkan ya gimana gitu. Jadi kepo. Zaman sekarang kan manusia pada banyak yang kepo. Jadi pengen penasaran gitu. Jadi silaturahmi kita pun dengan kayak sedang live, orang tuh nggak bosan. Berarti live sering juga kakak berarti di sosial media. Iya. Nah ini kunci strategi promosinya ini juga bisa kita ambil nih pemirsa untuk menciptakan konten-konten yang bikin audiens penasaran ya dengan konten yang kita sajikan gitu. Oke, untuk sekarang pemasarannya udah kemana aja kak? Alhamdulillah udah 1 Indo. Oke, kemana yang paling jauh kak? Yang paling ya udah merangkap lah semua. Udah kemana aja tuh? Kalau kakak ingat-ingat nih dalam beberapa tahun terakhir, udah ngirim kemana aja nih produk-produknya? Kami ada teman seller juga, beliau orang Batam. Dari Batam ke Singapura dan dari Singapura ke mana-mana gitu. Oke, wah ini udah menjangkau pasar internasional gitu ya? Beliau juga pernah ikut PRJ. Terus ya kayak gitulah Mak. Oke, berarti pasarnya sampai sekarang selain menjangkau pasar lokal ya, pasar nasional, tapi juga internasional sekarang udah sampai ke Singapura juga gitu. Itu cara untuk packagingnya agar nanti produknya tetap awet itu seperti apa Kak? Kita kayak gini ya, ini ada nih di bagian luar, di bagian dalamnya juga ada tutupnya. Kalau rendang kita pakai aluminium foil. Oke. Di restock kan, di vakum, di restock, terus ada pakai aluminium foil. Kalau kayak gini mah ini kan keripik, dia kan digoreng memangnya awet juga. Berarti lebih ke packaging harus diperhatikan juga. Ini keawetannya berapa lama Kak? Kira-kira kalau boleh tahu? 6 bulan. 6 bulan udah masih bisa dimakan itu? Masih bisa. Oke. Sebenarnya ketahanan rendang ini bisa loh bertahun-tahun. Karena dia masaknya lama kan. Terus kalau ini bisa lah 3 bulan. Tetapi kalau sambal kelapa udang ini kalau udah dibuka, dia kan ada tuh tutup dalamnya tuh. 1 minggu deh di suhu ruang. Itu bisa, ini lumayan lama ya kalau bisa kita bilang untuk ketahanannya ini selain tadi diawetkan mungkin di kulkas ya atau di suhu ruang itu bisa lama untuk ketahanannya dan cocok pastinya untuk yang anak-anak kos atau yang mau dikirim ke tempat yang jauh mungkin ini bisa jadi pilihan. Paling banyak berarti konsumennya. Umroh, haji, anak-anak kos, mahasiswa ada mahasiswi lah, alhamdulillah. Itu yang banyak gitu. Oke, nah untuk sekarang nih dampak yang kakak rasakan ya terhadap perekonomian kakak dan juga bagaimana masyarakat di sekitar sudah bisa membangun usaha ini, apa sih respon yang kakak terima nih dari masyarakat sekitar juga yang ikut dalam proses ini? Awalnya kami bukan siapa-siapa. Dan alhamdulillah Allah memberi dan membuka jalan untuk bisa dapur Moms MG bangkit. Awalnya kami hanya remehan, oh sambal kerambi dijual. Awalnya. Rendang ampela bebek pasti amis, pasti bla bla bla. Iya, banyak mungkin komentar yang negatif gitu ya. Tapi sekarang bisa masa bodoh. Toh yang mencoba kalau dia penasaran, kita kasih cuma-cuma. Cobalah. Pas dia makan alhamdulillah mereka, oh enak ya. Lama bana yo itu dan bla bla lah ya. Oke. Berarti kuncinya adalah tetap yakin aja kita, percaya diri gitu yang penting bumbu kita sama kita jangan sombong aja deh gitu aja. Kalau untuk konsisten Kak, konsisten dengan rasa yang tetap sama, dengan kualitas yang tetap baik, itu apa sih cara-cara yang kakak lakukan gitu agar ini tetap bertahan? Pokoknya bahan tetap yang alami, timbangan jangan pernah dikurangi dan jangan pernah dilebihin.
Terus dapur harus higienis, cara packaging kita bagaimana dari A sampai kita memperbaiki ya. Di mana yang kurang kita perbaiki, di mana yang apa kita tambah-tambah terus gitu. Biar dapurnya tetap bagus sesuai dengan SOP-nya. Oke, tetap bekerja sesuai dengan SOP dan juga ketentuan yang sudah ditetapkan. Agar nanti produk-produk yang dihasilkan juga menjadi produk yang berkualitas gitu ya. Terakhir, mungkin kakak bisa kasih pesan-pesan kepada pemirsa yang ada di rumah, khususnya para pelaku UMKM yang lagi membangun usaha, gimana sih strategi bisnis UMKM yang sukses nih, yang bisa diterapkan oleh teman-teman kita yang ada di luar sana. Silahkan Kak. Jadi kita gini, pertama optimis saja, berprasangka baiklah selalu sama Allah. Apapun itu tetap berprasangka baik, karena di balik itu pasti ada yang baiknya kan. Contohnya kami, dari tidak siapa-siapa, alhamdulillah sekarang udah menjadi siapa. Terus bagi adik-adik yang baru-baru tamat-tamat sekolah lah ya, jangan mager. Manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin karena waktu adalah uang. Jangan sia-siakan usiamu, itu aja. Oke, baik, ini luar biasa sekali perbincangan kita bersama dengan Kak Suci hari ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya. Ini dari membangun usaha agar tetap optimis, kemudian juga harus tetap berprasangka baik. Dan terakhir tadi adalah memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dan pemirsa, sudah 30 menit kita di segmen pertama ini. Dan terima kasih Kak Suci sudah sharing bersama kita di Dialog Rumah UMKM. Dan setelah ini kita akan kembali dengan satu orang narasumber lagi. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Rumah UMKM.